Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys dengan saya Riro Plautoba dari SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan ini saya coba share sedikit buat diskusi kita, yaitu ayo kita bermain dengan perbaikan tinggi sejati matahari. Ya, jadi tinggi sejati matahari emang harus dilakukan perbaikan karena pada saat kita membaring matahari, itu yang dibaring adalah tepi atas atau tepi bawahnya. Sehingga harus dilakukan perbaikan untuk menentukan tinggi sejatinya. Oke, guys, variabel apa saja sih yang digunakan untuk melakukan perbaikan tinggi sejati matahari? Yang pertama adalah koreksi indeks. Ya, koreksi indeks itu kebalikannya dari salah indeks. Jadi kalau salah indeks tandanya negatif, koreksi indeksnya positif. Kira-kira belajar cepatnya seperti itu. Begitupun sebaliknya. Ya, koreksi indeks, salah indeks, koreksi indeks, tapi dalam perhitungan nanti yang digunakan adalah koreksi indeks sextant itu. Kemudian yang kedua, koreksi kaca berwarna. Ini juga tandanya bisa positif atau negatif, sama. Ini bisa diperoleh di sertifikat sextantnya. Biasanya ada di sana. Kemudian variabel yang ketiga adalah penundukan tepi langit maya atau PTLM. Ini harus selalu dikurangi atau negatif. Kalau mau pakai daftar ilmu pelayaran nanti ada di daftar 18 ya. Kemudian variabel berikutnya adalah lengkungan sinar astronomis atau sering disebut dengan LSA. Ini nanti tandanya juga sama negatif. Di daftar ilmu pelayaran ada di daftar 19. Kemudian ada paralak. Paralak juga sama, merupakan variabel yang harus digunakan untuk perbaikan tinggi sejati matahari. Yang terakhir adalah setengah D atau setengah garis tengah. Ya, di mana setengah garis tengah ini ada di almanak, nanti bisa diperoleh di almanak nautika. Oke, guys. Ada 6 variabel untuk memperbaiki tinggi sejati matahari. Kita mulai. Andai kata ada contoh soal seperti ini, tanggal 22 Juli 2017 diukur matahari tepi bawah, guys, tepi bawah. Ya, karena mengukur matahari membaring dengan sextant tidak boleh tengah-tengahnya. Kalau nggak tepi bawah, tepi atas. Andai kata diperoleh 38 ya, derajat 41,6. Saya rasa pada video saya sebelumnya sudah ya, diskusi bagaimana cara membaca sextant kan. Andai kata setelah dibaca ketemu sekian, tinggi mata pengamatnya 18 meter, SI-nya, salah indeksnya, ya, positif 2,0 menit, berarti nanti kalau jadi KI, ini menjadi negatif 2,0, guys, kira-kira gitu. Kemudian kaca berwarnanya negatif 1 menit. Ya, tolong tentukan tinggi sejati mataharinya. Bisa dengan cara perhitungan manual, bisa dengan cara daftar. Yang jelas nanti di perhitungan secara umum Anda bisa menggunakan daftar ilmu pelayaran, khususnya pada daftar 5. Tapi kalau pakai perhitungan juga harus paham dan hasilnya pasti akan sama. Ya. Kira-kira jawabannya seperti ini, guys. Jadi tinggi ukurnya 38 derajat 41,6 menit ya. Koreksi indeksnya negatif 2 menit, karena tadi di soal salah indeksnya positif. Jadi ini koreksi indeksnya kebalikannya lawannya. Ya, jadi negatif. Kemudian KKB-nya, kaca berwarnanya negatif 0,1. Berarti kalau diselesaikan, maka dapat tinggi ukur tepi bawah matahari sebesar 38 derajat 38,6. Tinggal dikurangi saja, guys. Ya. Kemudian dari tinggi ukur tepi bawah 38,6, maka kita perbaiki lagi dengan PTLM, penundukan tepi langit, tepi langit maya. Berapa nilainya? Kok ketemunya 7,5 menit? Nah, kita coba cari kenapa ketemunya 7,5 menit. Guys. Ya.
Oke, kita buka coba tentang redaksional tentang pendudukan tepi langit maya. Nah, kira-kira teorinya seperti ini. Jadi yang penting-penting saja substansi supaya kita bisa memahami bahwa PTLM terjadi karena lapisan atmosfer bumi yang tidak sama padatnya dari bawah ke atas. Sehingga sinar berjalan melalui atmosfer tidak lurus atau dibiaskan jalannya. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Ya, ini untuk PTLM, pengetahuan awalnya. Oke. Ya, gambarnya nanti bisa cari sendiri. Koreksi PTLM selalu negatif, tadi sama sudah. Nah, rumusnya PTLM 106,3 detik kali akar T, di mana T-nya adalah tinggi penilik. Ya, akar itu dalam matematik ini, kalau kita bisa rubah menjadi pangkat setengah. Jadi kalau akar T sama saja dengan T pangkat setengah. Gitu, akar pangkat. Ya, jadi PTLM 106,3. Kemudian kita masukkan tinggi matanya tadi berapa, kan begitu. Ya, soalnya kita translate ke sini. Soalnya tinggi matanya berapa, guys? 18 ini. Ya kan? Berarti rumus PTLM sama dengan 106,3 detik kali T pangkat setengah. Kita rubah jadi persamaan logaritma. Ya, mungkin di SMP sudah atau di matematika sudah belajar tentang logaritma. Berarti kalau di persamaan menjadi logaritma menjadi log PLTM, ya kan? Sama dengan log 106,3 ditambah. Kenapa ditambah? Karena kalau perkalian dirubah menjadi persamaan logaritma menjadi plus, kan begitu. Ya, ditambah setengah. Ya, setengahnya ke depan. Pangkatnya, jadi setengah kali log T. Saya rasa ini sudah hafalah. Ya, kalau hafal nanti bisa diskusi lagi. Jadi PTLM sedangkan 106,3 detik kali T pangkat setengah dirubah ke persamaan logaritma menjadi log PTLM sama dengan log 106,3 ditambah setengah log T. Nah, kita susun ke bawah secara vertikal. Berarti log 106 dulu. Nah, ternyata pakai kalkulator ketemu 2,02. Tinggal tekan log, terus tekan 106,3 akan ketemu. Ya, karena di daftarnya hanya 5 digit, maka angka yang panjang ini kita buat jadi 5 digit saja, guys. Berarti 2,02653 sampai di sini ya. Kemudian log 12-nya berapa? Log 12, 1, ini 1, ini karakteristik, guys. Saya rasa saya nggak usah diskusi lagi nanti di lain waktu. Ini yang 106 100-an berarti karakternya 2, ini karakternya 1. Ini mantisanya yang belakang ini, ya. Di daftar 10 loh, daftar ilmu pelayaran itu hanya mantisanya saja. Jadi kalau Anda bisa lihat atau mau dicek di daftar 10 boleh akan sama. Tapi supaya lebih cepat pakai kalkulator saja. Kalkulator yang saintifik ya, guys. Gitu. Nah, nilai log 12 dibagi 2 karena setengahnya. Oh, maaf ya, log 18 ini, sorry ya. Maksud saya log 18. Karena 18 meter ya tingginya, ini 18 ini. Ya, log 18 ketemunya 1,2 sekian-sekian. Tinggal dibagi 2, ketemunya 0,62764. Ya, kita jumlahkan. Dari mana jumlah ini? Ya, dari rumus ini. Ya, dijumlahkan ketemu 2,6541. Nah, gitu. Ini mantisanya, karakternya. Karakternya 2 berarti 100-an nanti hasilnya. Ini mantisanya. Ya, kita pakai kalkulator saja, nggak usah pakai daftar. Ini kalau pakai daftar pelayaran ada di daftar 10. Oke. Kita cari mantisanya 65417. Ya. Jadi tekan shift, tekan log di kalkulator, kemudian tekan 65417 akan ketemu 45099 sekian-sekian. Kenapa kok jadi ratusan? Karena mantisannya 2, bro. Ya, mantisannya 2 berarti ratusan, makanya dibuat komanya ada di setelah 0. Jadi bunyinya 450,9932065. Kira-kira seperti itu. Ya, karena ini masih
detik, ya kita coba bagi 60 supaya jadi menit. Setelah bagi 60 ketemu 7,51655 sekian. Dibuletin menjadi 7,5 menit, kan begitu, bro. Ya. Tapi ada kata mau jadikan detik bisa, tinggal dibagi lagi. Ya. Jadi ketemu 7 menit 30,999 dibuletin jadi 31. Jadi kalau mau pakai menit saja ketemu 7,5, kalau mau pakai menit dan detik ketemu 7 menit 31 detik. Coba kita lihat, bro. Ya, 7,5 menit. Nah, dikata di sininya misalkan pakai detik, ya berarti 7 menit 31 detik. Oke? Ya, dikurangi karena tadi nilainya harus dikurangi negatif. Ya, ketemu tinggi setempat maya. Setelah dikoreksi terus diperbaiki menjadi dari tinggi ukur tepi bawah menjadi tinggi setempat maya. Ketemu 38 derajat 31,1. Tinggal kurangin aja, bro. Ya, dikurangin saja. Oke. Beres. Ketemu sekarang variabel lengkung sinar astronomi. Seperti apa? Ya. Nah, ini LSA seperti ini teorinya. Oke. LSA lengkungan jalannya sinar dari benda angkasa yang datang ke mata penilik tadi di gambar yang awal ya. Nah, ini koreksinya selalu negatif, bisa dilihat di aksis daftar 19. Gitu. Ya. Ini catatan saja, jika tinggi matahari besar maka nilai LSA-nya semakin kecil dan sebaliknya. Nanti bisa dibaca sendiri, bro. Ya, kita lanjut. Ya. Karena tadi ketemu tinggi setempat maya 3831,1 ya, guys. Tadi ya, coba kita cek. Ya, 3831,1, betul ya. Oke. Berarti kita lanjut lagi ke LSA, ketemunya. Nah, ini ada di daftar 19 ya. Ketemunya 1,2 menit. Nah, perhitungannya seperti apa ini? Nah, kita coba perhitungannya. Kita coba perhitungannya, lihat daftar 19. Bro, daftar 19 kita coba. Nah, ada di sini nih daftarnya. Nah, oke, ya. Daftar 19 LSA tentang lengkung sinar astronomis. Jadi tabulasinya ada tinggi maya, lengkung sinar, kemudian koreksi untuk yang menit. Nah, kebetulan tadi 38 ada di sini, bro. Ini 38 derajat 0 menit. 38 derajat 30 menit. Karena tadi di soalnya 38 31. Nah, ini kan 38 31,1. Berarti yang ada di tabel daftar pelayaran daftar 19 itu 3830, bro. Ya, di 3830. Ketemunya 1 menit 13,2 detik. Ya, ini nih. Oke. Kemudian kita lanjut. Sisanya sekarang. Nah, tadi 38 derajat 30 menit ketemu 1 menit, dapat lengkung sinarnya 1 menit 13,2. Tinggal sisanya berapa, bro? Sisanya 1,1. Kan tadi 38 derajat 31,1 ya. Jadi sisanya yang 1,1-nya, nah, 38 derajat 30 menit ketemu 1 derajat 13,2 tadi ya, bro ya. Ya, yang di tabel tadi nih. Ya. Nah, 1 derajat 13,2. Oke, clear. Nah, sisanya 1,1. Dari mana? Kan tadi soalnya 38 31,1. Sudah diambil 38 derajat 30,1, berarti tinggal 1,1. Nah, 1,1 itu setiap 1 menitnya 0,044. Karena ada 1,1 ya tinggal dikalikan saja. Ya, dikalikan saja dengan 0,044. Dari mana 0,44? Dari daftar itu yang sebelah sininya nih, ya. Yang sebelah kanan 0,044. Ya, yang ini, bro.
ya. Ini untuk perubahan setiap 1 menitnya. Kalikan sekian. Kira-kira seperti itu. Jadi ketemu 0,005 detik. Oke. Terus kenapa dikurangi bukan ditambah? Lihat di daftarnya. Di daftarnya kan harus semakin kecil, semakin turun tuh. 0,015, 0,45, 0,44, 0,43, kan semakin kecil, bro. Berarti emang harus dikurangi, ngaletikan. Semakin kecil. Ya, tuh. Ya bahasa Inggrisnya ngaletikan. Oke. Kembali. Oke. Jadi LSA-nya tadi ketemunya 01 dikurangi menjadi 12,7. 12,7 detik dibagi 60 ketemu 0,211 menit. Ditambahkan dengan 1 berarti 1,2 menit. Jadi lengkung sinar astronomisnya diperoleh 1,2 menit. Ya dikoreksi sama LSA. Kita cek, bro. 1,2. Oke, clear? Oke. Setelah ketemu 1,2 dikurangi. Karena tetap LSA harus dikurangi. Jadi tadi tinggi sejat, tinggi setempat maya ketemu 38 sekian. Dikurangi dengan lengkungan sinar astronomi 1,2 menit. Jadi ketemu 38, 29,9. Ini tinggi setempat sejati. Nah, udah mulai mendekati sejati nih ya. Dikoreksi dengan P paralak. Ya. Dikoreksi dengan paralak, rumusnya, ini catatan paralaknya kira-kira seperti inilah. Kesalahan paralak karena seharusnya pengukuran benar dilakukan di pusat bumi. Padahal kan tidak, aslinya di permukaan bumi. Kira-kira seperti itu. Makanya setengahnya. Dengan gambar ini mungkin lebih jelas ya, bro. Kalau ini matahari, Anda kan ngukurnya di sini, paralak. Harusnya kan di pusat bumi. Kira-kira seperti itu. Makanya ada rumusnya. P sama dengan 8,8 detik kali cos T. T-nya tinggi matahari. Oke. Nilai paralak kan selalu positif. Ya. Biasa. Rumus P sama dengan 8,8 detik kali cos T dibuat persamaan logaritma menjadi log P sama dengan log 8,8-nya ditambah logaritma cos T. Tinggal nambah ke log saja. Berarti coba kita buat susunan turun ke bawah. Nilai setempat sejati mataharinya tadi berapa? 38, 29,9 kita cek. Bener nggak? Oke. Bener ya, bro? 38 derajat, 29,9. Sehingga kita masukkan log 8,8 dari rumus, ya, ketemunya sekian, ini kalkulator ini, 0,94448 kalkulator. Ya, Anda tekan log, Anda tekan 8,8 ketemu sekian. Kalau kalkulatornya yang saintifik ya, bro, jangan kalkulator yang biasa. Apalagi sekarang ada aplikasi di Play Store, ini aja, download aja, ada itu. Oke. Kemudian log cos 38 29,9, log cos 3 cosinus 38. Ini ada di daftar 8. Ya. Anda mau pakai interpolasi boleh, kalkulator saja. Kalkulator berarti tekan log, tekan cosinus, tekan 38 tekan derajat, tekan 29,9 tekan derajat, baru tekan plus, tekan 10, ketemulah nanti sama dengan 9,8 sekian. Ya. Karena 5 digit dibuat 9,89355. Kita jumlahkan tadi positif ya, bro. Jadi 10,83803. Dikurangi 10 kenapa? Karena karakternya 10. Log 10 itu 1. Jadi 10 kurangi 10. Jadi 0, ini karakternya 0. Kalau karakternya 0 pasti satuan. Angkanya pasti satuan. Makanya setelah pakai shift, log, kalkulator tekan 87177 akan ketemu 68866 terus panjang. Detik. Dari mana detik? Ini rumusnya kan 8,8 detik. Dari sini nih, yang atas tadi ya. Makanya, kok 6, nah, karena satuan. Kenapa satuan? Karena karakteristiknya 0. Kira-kira seperti itu. Ya, 6, sekian dibagi 60 detik supaya jadi menit. Ketemu 0,11 menit sekian. Dibulatkan jadi 0,1 guys. Jadi paralaknya 0,1 menit. Kita cek. Clear ya, 0,01 menit. Ditambah
dapat tinggi sejati. Jadi 38 derajat 30,0. Tinggal satu lagi adalah setengah garis tengah. Ini ada di almanak, bro. Nah, kalau catatannya mungkin seperti ini. Ya, catatannya setengah garis tengah seperti ini. Yang penting-penting, ya. Jadi nanti ada di almanak kolom san. Besarnya rata-rata nilai setengah GT adalah 16, rata-rata. Jadi kira-kira ya segitulah, 15, 16, kira-kira rata-ratanya segitu. Nah, buktinya di contoh soal ini ketemunya 15,8. Kita lihat, bro. Ya. Kita lihat. Coba benar apa tidak 15,8. Oke. 15,8 kita lihat almanaknya. Ah, ini ketemu nih almanaknya. Tanggal berapa almanaknya? Tanggal 22 Juli. Tadi soalnya kan 22 Juli. Ya. Ketemunya berapa? Lihatnya di kolom san yang paling bawah ada nanti SD. Nah, terus bawah, bro. Terus ke bawah. Nah, SD. Ya, 15,8. Nah, supaya kelihatan tuh 15,8. Ini setengah diameter. Jadi SD-nya 15,58. Kira-kira gitu, ya. Nanti ada ditambah, ada dikurang. Tadi tergantung keterangan tadi. Ya, keterangannya bagaimana ditambah dan dikurang. Ya, bisa dilihat. Plus. Oke. Kira-kira itu untuk menentukan perbaikan tinggi sejati matahari. Jadi setelah ditambah ketemu 38 derajat 45,8. Inilah. Ya. Secara perhitungan ketemunya 38 derajat 45,8. Coba kita pakai cara daftar ilmu pelayaran. Kalau pakai cara daftar cuma segini, bro. Ya. Yang pertama tulis tinggi ukur sama dengan ini ya. Itu sama saja. Kemudian koreksi indeks sama, kaca berwarna sama, jadi ketemu tinggi ukur tepi bawah 38386, 38386. Mulai di sini baru beda. KTM, koreksi tinggi mata, ada di daftar 5. Ya, coba kita buka. Koreksi tinggi mata di soal ini tinggi matanya berapa tadi, bro? 18 meter kan tadi di soal. Ya. Kemudian tepi ukurnya berapa derajat? Tadi tepi ukurnya kalau nggak salah 38 derajat kan? Ya, tinggal lurusin saja dari 38 ini kanan, lurus ke tinggi ketemu 7,4. Oke, bro. Sama 7,4 ditambah. Berarti 38,6 ditambah koreksi tinggi mata penilik 7,4. Jadi ketemu 38,46. Oke. Nah, sekarang koreksi tanggal. Ada di mana koreksi tanggal? Tetap ada di daftar 5, cuma halaman sebelah kanannya. Ya, daftar 5 sebelah kanan. Ini masih daftar 5. Kalau sebelah kirinya tadi koreksi tinggi mata, sebelah kanannya daftar. Itu. Nah, sebelah kanannya ini ada yang tepi bawah, ada yang tepi atas. Cara menghafalnya gampang. Kalau pakai yang atas, ini kalau soalnya tepi bawah. Tuh. Perbaikan tanggal pada tinggi ukur tepi bawah. Saya belajarnya begitu, supaya mudah. Kalau mau ngeliat yang bawah, pasti soalnya tepi atas. Ya, kira-kira gitu. Ya. Nah, karena tadi soalnya tepi bawah, bulan Juli, tanggal 22 kan. Berarti kalau tepi bawah, ngeliatnya di kolom atas kanan. Ini. Ya. Bulan Juli, tanggalnya 1 sama 16. Ya, ini untuk tanggal 1 sampai 15, bro. Ini untuk Juli tanggal 16 sampai 30. Min 0,2 koreksi tanggalnya. Gitu. Ya, 0,2. Oke. Jadi beres. Dikurangi 0,2 karena tadi dari daftar 0,2 ketemunya dikurangi 38 45,8 gitu, bro. Sama akhirnya. Ya.
jawaban mau cara perhitungan, dengan cara daftar ilmu pelayaran khususnya daftar 5 akan sama. Oke, bro, itu saja mungkin dari saya, sekedar share sedikit tentang bagaimana melakukan perbaikan tinggi sejati matahari. Semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa like, ya, subscribe, komen untuk perbaikan pembelajaran saya lebih lanjut. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.